Kecewa berat. Elkan Bagot gagal jadi pemain Indonesia pertama di Premier League. Kini menuju Divisi 2 Liga Inggris. Kabar gembira, Shin Tae-yong sembuh dan segera kembali ke Indonesia. Apa rahasia besar di balik kembalinya sang pelatih pada 12 Agustus? Ini dia, Shin Tae-yong ungkap target ambisius timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup neraka bukan masalah. Jay Itzes bongkar rahasia timnas Indonesia hadapi lawan-lawan mengerikan. Apakah ini awal kesuksesan skuad Garuda? Skandal bikin gempar. Kebiasaan supporter timnas Indonesia yang bikin Shin Tae-yong terkejut. Warga Korea tak percaya dengan fenomena ini. Timnas Indonesia U19 guncang Piala AFF. PSSI klaim ini bukti kami kian unggul di semua level. Apa rahasianya? Ini baru top. PSSI dorong Jens Raven habis-habisan di AFF. Apakah ini pertanda ia siap mengguncang kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Shin Tae-yong? Skandal baru timnas. Pemain timnas Indonesia U19 dilarang sombong. Apa yang membuat kemenangan besar di laga perdana menjadi isu besar? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kecewa berat. Elkan Bagot gagal jadi pemain Indonesia pertama di Premier League. Kini menuju Divisi 2 Liga Inggris. Elkan Bagot mungkin harus mengesampingkan impian menjadi pemain Indonesia pertama di Premier League. Kabar terbaru menunjukkan bahwa sang bek tidak akan bermain untuk Ipswich Town di musim depan. Saat ini Bagot bermain untuk Ipswich Town dan telah membela tim ini selama 3 musim terakhir. Ipswich Town berhasil promosi ke Premier League setelah finish sebagai runner-up Championship musim lalu di bawah pelatih Kieran Kena. Ini berarti mereka akan bermain di liga tertinggi Inggris musim depan. Bagot sempat memiliki kesempatan untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League, namun tampaknya impian itu tidak akan terwujud musim ini. Laporan dari Transfermarkt menyebutkan bahwa Bagot kemungkinan besar akan dilepas oleh Ipswich Town. Pelatih Kieran Kena merasa Bagot yang masih berusia 21 tahun belum siap untuk bersaing di Premier League. Akibatnya, Bagot kemungkinan akan meninggalkan Ipswich Town di bursa transfer musim panas ini. 2 klub dilaporkan tertarik untuk merekrut Bagot. Klub Championship Derby County dan klub League 2 Wycombe Wanderers keduanya dikabarkan berminat untuk menggunakan jasa Bagot. Ini memberikan harapan bagi Bagot untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Inggris. Kabar dari Inggris mengindikasikan bahwa Ipswich Town lebih memilih untuk menjual Bagot sekarang daripada membiarkannya pergi secara gratis saat kontraknya habis pada 2025. Kabar gembira, Shin Tae-yong sembuh dan segera kembali ke Indonesia. Apa rahasia besar di balik kembalinya sang pelatih pada 12 Agustus? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengungkapkan rencana kembalinya ke Indonesia setelah menjalani operasi di Korea Selatan. Setelah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024. Sesampainya di Korea Selatan, Shin Tae-yong sempat mengalami demam beberapa hari setelah kepulangannya. Akibatnya dia memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia saat ini fokus pada pemulihan setelah operasinya. Ya, semuanya sudah pulih, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara di YouTube Lee Kyung-kyu. Setelah memastikan kesehatannya membaik, Shin Tae-yong siap kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Meskipun PSSI sebelumnya berharap dia bisa kembali sebelum Piala Presiden dimulai, rencana itu tidak terwujud. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto sebelumnya mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan kembali pada 21 Juli.
Namun Shin Tae-yong secara tegas menyatakan bahwa dia akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus 2024. Shin Tae-yong menekankan pentingnya kembali ke Indonesia pada tanggal tersebut untuk segera mempersiapkan tim menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena para pemain, saya harus kembali ke Indonesia pada 12 Agustus 2024, jelas Shin Tae-yong. Dengan kembalinya Shin Tae-yong, timnas Indonesia akan segera bersiap menghadapi tantangan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini dia, Shin Tae-yong ungkap target ambisius timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi 3 atau 4 di grup C realistis. Shin Tae-yong bersikap realistis tentang peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pelatih, Indonesia bisa bersaing untuk posisi ketiga atau keempat di grup C. Persaingan di putaran ketiga sangat sulit bagi Indonesia. Di grup C, Indonesia akan bertanding melawan 3 tim langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang telah 4 kali mencapai babak 16 besar dalam 7 partisipasi di Piala Dunia. Australia juga pernah 2 kali melaju ke 16 besar dalam 6 partisipasi di putaran final. Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi Bahrain dan Cina di grup C. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C, ujar Shin Tae-yong dalam YouTube Lee Kyung-kyu. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat di grup. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 50-50. Jadi, tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang, tidak masalah untuk kami, jelas Shin Tae-yong. Grup neraka bukan masalah. Jay Itzes bongkar rahasia timnas Indonesia hadapi lawan-lawan mengerikan. Apakah ini awal kesuksesan skuad Garuda? Itzes menyatakan bahwa bertanding melawan tim-tim besar adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menempatkan diri di peta sepak bola Asia. Back timnas Indonesia, Jay Itzes menyadari bahwa skuad Garuda akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekhawatiran Itzes terbukti benar karena Indonesia tergabung dengan sejumlah tim kuat yang masuk 10 besar Asia berdasarkan peringkat terbaru FIFA. Itzes mengungkapkan bahwa ia sudah merasa timnas senior akan masuk ke grup yang sulit berdasarkan posisi pot Indonesia dalam undian. Ada 6 pot dengan masing-masing 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara-negara lain yang berada di peringkat FIFA terendah. Dari setiap pot lainnya, lawan-lawan yang lebih kuat akan menghadapi kami. Di atas kertas, tim ini selalu menjadi yang paling sulit, ujar Itzes dalam wawancaranya dengan Football Zone. Meskipun berada di grup yang paling sulit, Itzes tetap optimis bahwa timnas senior bisa melangkah ke babak berikutnya. Setidaknya pertandingan melawan 5 tim tersebut akan mengukuhkan posisi Indonesia di peta sepak bola Asia. Bagi kami ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja sejauh mana pencapaian kami, tegas Jay Itzes. Skandal bikin gempar. Kebiasaan supporter timnas Indonesia yang bikin Shin Tae-yong terkejut. Warga Korea tak percaya dengan fenomena ini. Bagi para supporter timnas Indonesia, Shin Tae-yong adalah sosok yang istimewa. Coach Shin dianggap memiliki peran penting dalam perkembangan prestasi tim Garuda belakangan ini. Dalam beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan perlakuan spesial. Namanya diteriakan oleh supporter yang memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno. Para pemain timnas Indonesia juga melakukan sesuatu yang manis. Mereka mengangkat tubuh Shin Tae-yong dan melemparkannya ke udara.
Sintayong merasa terharu dengan perlakuan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh pelatih berusia 53 tahun itu di kanal YouTube aktor senior Korea Selatan Lee Kyung-kyu belum lama ini. Supporter Indonesia seperti militan. Saat di sana saya diterbangkan oleh pemain. Supporter memanggil nama saya dan menyanyikan chant saya, jelas Sintayong. Pengalaman yang dialami Sintayong ini cukup unik. Hal serupa sangat jarang dialami oleh pelatih di Korea Selatan. Lee Kyung-kyu pun tampak bingung. Bahkan ketika Gus Hidin membawa timnas Korea Selatan melaju ke semifinal Piala Dunia 2002, perlakuan yang diterimanya tidak seperti yang dialami oleh Sintayong di Indonesia. Sintayong bahkan sempat mengalami perlakuan buruk di Korea Selatan. Ia pernah dilempar bantal guling dan telur setelah gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2018. Timnas Indonesia U19 guncang Piala AFF. PSSI klaim ini bukti kami kian unggul di semua level. Apa rahasianya? PSSI merasa puas dengan penampilan Timnas Indonesia U19 yang berhasil mencetak 6 gol dalam pertandingan pembuka mereka di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Filipina 6-0 pada Rabu malam dalam pertandingan pertama grup A Piala AFF U19 2024. 6 gol Timnas Indonesia U19 dicetak oleh Aliansyah Abdul Manan pada menit ke-12 dan ke-50. Iqbal Gwijangge pada menit ke-21 dan ke-43. Kadek Arol pada menit ke-29. Dan Jens Raven pada menit ke-87. Kemenangan ini menunjukkan bahwa baik Timnas Indonesia kelompok usia maupun senior semakin bagus, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kepada wartawan. Penampilan kami semakin baik dan terbukti kemarin mereka bisa mencetak 6 gol dan menguasai pertandingan, jelas Arya. Kemenangan atas Filipina membuat Timnas Indonesia U19 memimpin klasemen grup A Piala AFF U19 2024 dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Semua pemain bermain bagus dan meskipun banyak peluang yang tidak tereksekusi dengan baik, setidaknya mereka bisa bermain lepas, ujar Arya. Apalagi di pertandingan pertama sudah bisa bermain seperti itu. Semoga di pertandingan kedua bisa lebih baik lagi, jelas Arya. Pada pertandingan kedua grup A Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 akan melawan Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu malam 20 Juli besok. Ini baru top. PSSI dorong Jens Raven habis-habisan di AFF. Apakah ini pertanda ia siap mengguncang kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Sintayong? Jens Raven menandai debutnya bersama Timnas Indonesia U19 dengan manis. Penyerang berusia 18 tahun ini mencatatkan namanya di papan skor. Jens Raven mencetak salah satu dari 6 gol Timnas Indonesia U19 saat membantai Timnas Filipina U19 dengan skor 6-0. Dalam matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024, Jens Raven baru bermain di babak kedua. Dia masuk pada menit ke-68 menggantikan Arkan Kaka. Pada menit ke-87, ia berhasil membobol gawang Filipina U19. Gol ini menjadi yang pertama untuk Jens Raven bersama Timnas Indonesia U19 setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 27 Juni 2024. Saat masih menjalani proses naturalisasi, Jens Raven sempat 4 kali bermain untuk Timnas U20 di Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni 2024, namun ia belum mencetak gol. Untuk Jens Raven, mudah-mudahan dia akan terus mencetak gol meski kemarin baru bermain di babak kedua. Kami berharap dia makin padu dan bisa mencetak gol-gol berikutnya, jelas anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya dia semakin bagus dan menunjukkan kemampuannya lagi untuk mencetak gol, tambah Arya yang merupakan tangan kanan Ketua PSSI, Erick Thohir. Masih berumur 18 tahun, Jens Raven untuk sementara diproyeksikan ke Timnas Indonesia U19 lebih dulu.
Namun peluang untuk naik ke tim yang lebih senior tetap terbuka untuknya. Kalau nanti Jens Raven semakin baik, bisa saja ada peluang untuk dia di timnas level berikutnya, jelas Arya. Jika dapat menunjukkan performa yang baik dan bermain matang dengan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, bukan tidak mungkin Jens Raven diberikan kesempatan bermain di timnas senior pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimulai pada September tahun ini. Langkah gemilang, baru saja hancurkan Filipina, timnas Indonesia U19 bersiap fokus hadapi Kamboja. Apa rencana besar berikutnya? Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyatakan bahwa timnya akan fokus penuh pada pertandingan melawan Kamboja dalam lanjutan Piala AFF U19. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 20 Juli besok. Sebelumnya, timnas Indonesia U19 berhasil menang telak 6-0 atas Filipina. Sementara itu, Kamboja kalah tipis 2-3 dari Timor Leste. Indra Syafri menyampaikan bahwa timnya akan mempersiapkan diri dengan maksimal untuk laga melawan Kamboja. Menurutnya, timnas Indonesia U19 tidak boleh meremehkan lawan dalam pertandingan nanti. Kamboja mungkin tim yang bagus. Saya pikir harus diwaspadai. Sepak bola itu sangat dinamis. Saya setuju Kamboja jangan dianggap remeh, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu menekankan bahwa timnya harus meraih hasil maksimal melawan Angkor Warriors julukan Kamboja untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Saya tekankan kepada semua pemain, kita harus menjaga grup ini karena yang lolos hanya juara grup. Satu kali saja lengah bisa berbahaya, tegas Indra Syafri. Indra Syafri memastikan bahwa timnas Indonesia U19 akan bekerja keras untuk menampilkan performa terbaik saat melawan Kamboja. Dia juga meminta timnya untuk tidak lengah selama pertandingan. Jadi, lawan Kamboja kami akan jauh lebih serius, apalagi nanti lawan Timor Leste, jelas Indra Syafri. Skandal baru timnas. Pemain timnas Indonesia U19 dilarang sombong. Apa yang membuat kemenangan besar di laga perdana menjadi isu besar? Pelatih timnas Indra Syafri meminta media untuk tidak memberitakan kemenangan telak atas timnas Filipina U19 secara berlebihan. Indra Syafri khawatir bahwa jika Jens Raven dan rekan-rekannya terlalu dipuji oleh media, mereka bisa menjadi sombong. Indra Syafri mengingatkan bahwa jika para pemain timnas Indonesia U19 merasa besar kepala, kualitas permainan mereka bisa menurun. Akibatnya, hasil yang diperoleh skuad Garuda Nusantara mungkin tidak maksimal. Kita bangun tim ini bersama-sama, kawal mereka, tidak usah dipuja-puji. Jadi saya mohon dengan sangat kepada para awak media, jangan sampai para pemain ini merasa jemawa setelah laga perdana ini, terus merasa hebat, kata Indra Syafri. Indra Syafri menegaskan bahwa tim masih membutuhkan waktu panjang untuk menyiapkan generasi baru pemain-pemain tim nasional Indonesia. Sebagai pelatih, ia sangat memahami pentingnya menjaga sikap dan mentalitas pemain. Alasan Indra Syafri meminta hal ini adalah karena perjalanan timnas Indonesia U19 masih panjang dan penuh tantangan. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada 25 hingga 29 September 2024. Kemenangan atas Filipina U19 membuat timnas Indonesia U19 memimpin klasemen sementara grup A Piala AFF dengan mengumpulkan 3 poin. Sama seperti Timor Leste U19 yang berada di posisi kedua. Tantangan berikutnya bagi timnas Indonesia U19 adalah menghadapi Kamboja U19. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu besok pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini dia 3 klub Liga 1 dengan pemain timnas Indonesia terbanyak. Klub mana yang paling dominan?
Klub-klub Liga 1 masih berkontribusi besar dalam mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia, meskipun banyak pemain Indonesia sekarang bermain di luar negeri. Kehadiran pemain keturunan juga membuat komposisi pemain timnas Indonesia semakin beragam, dengan banyak yang bermain di Eropa atau negara lain. Meski begitu, Sintayong tetap mempercayakan pemain-pemain dari kompetisi lokal, yaitu Liga 1. Beberapa klub Liga 1 masih banyak diperkuat oleh pemain timnas Indonesia. Berdasarkan pemanggilan terakhir untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu, berikut 3 klub Liga 1 yang paling banyak menyumbangkan pemain ke timnas Indonesia. 1. Persija Jakarta. Persija Jakarta konsisten menjadi tim Liga 1 yang menyumbangkan banyak pemain. Dalam laga terakhir timnas, ada 2 pemain Persija yang dipanggil, Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Ridho lebih sering tampil di timnas senior, sedangkan Ferrari lebih banyak menjadi pelapis. Kedua pemain muda ini berpotensi menjadi bek masa depan timnas Indonesia. Selain mereka, Persija juga memiliki pemain timnas dari kelompok umur seperti Ilham Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas, dan Raihan Hanan. 2. Dewa United. Dewa United mengirim 2 pemain ke timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir, yaitu Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Meskipun persaingan di posisi mereka semakin ketat dengan hadirnya pemain keturunan, Ricky dan Egy masih menunjukkan kualitas mereka dan mendapat kepercayaan dari Sintayong. 3. PSIS Semarang. PSIS Semarang menyumbangkan Muhammad Disatrio untuk timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo juga sering dipanggil ke timnas sebelum kemudian tergeser. Kontribusi dari klub-klub Liga 1 ini menunjukkan bahwa kompetisi lokal masih menjadi sumber penting bagi pemain-pemain timnas Indonesia. Sensasional! Timnas Indonesia siap gegerkan dunia. Berapa poin yang dibutuhkan untuk masuk 100 besar FIFA? Hasil ranking FIFA terbaru per Juli 2024 menunjukkan kemajuan bagi timnas Indonesia. Tim Garuda kini naik 1 peringkat ke posisi 133 dunia dengan total poin 1108 berdasarkan rilis resmi pada Kamis 18 Juli lalu. Meskipun menembus 100 besar ranking FIFA masih memungkinkan, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong perlu terus berusaha keras untuk mencapainya. Saat ini timnas memerlukan tambahan sekitar 110 poin untuk masuk ke 100 besar, mengingat timnas Trinidad and Tobago yang berada di posisi 100 memiliki total poin 1219. Peluang untuk meraih tambahan poin terbuka lebar, terutama karena timnas Indonesia akan berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam babak ini mereka akan menghadapi tim-tim kuat yang memiliki peringkat jauh di atas mereka seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini adalah kesempatan berharga bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya, karena tim dengan peringkat lebih rendah akan mendapatkan poin lebih banyak jika mengalahkan lawan dengan peringkat lebih tinggi. Jika timnas Indonesia mampu meraih hasil bagus di babak ketiga dan finish di posisi 3 atau 4 di grup C, mereka masih memiliki peluang untuk melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.